Saya menganggap tidak heran untuk putusan Jakarta Pusat ini. Karena ini bicara keadilan, orang teraniaya haknya. Kemudian mengenai pembidangan hukum. Jelas hukum itu pembidangan, mau kodifikasi, mau unifikasi hukum di negara manapun berbeda penerapannya. Nah ini penerapan yang diajukan adalah mengenai PMH, perbuatan melanggar hukum. Prof harus baca juga Perma nomor 2 2019. Saya sangat tahu itu. Ya, saya sudah tahu. Dan sudah jelas bahwa itu sudah beralih. Catatan kita, seluruh perkara yang PMH yang berhadapan dengan badan peradilan itu semua dinyatakan tidak dapat diterima. Satu-satunya ya ini. Saya harus mengatakan ini antar pihak, interpartis, yaitu pemilu. Kalau interpartis, kenapa pemilunya yang ditunda, Prof? Itu yang saya berbicara. Bang Kardi, izin saya membantah beliau, guru saya juga. Kita dulu negara integralistik, tidak diperkenankan warga mengkritik kebijakan negara. Tapi ada permasalahan dengan kebijakan negara, sehingga kemudian dibuatlah konsep PMH itu masuk ke wilayah perdata. Lahir Undang-Undang 30 2019, semua kemudian membedakan bahwa PMH yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara harus dialihkan ke petun. Karena ini berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara. Apa yang digugat oleh teman-teman Partai Prima itu berkaitan dengan tindakan dan kebijakan badan penyelenggara negara yang bernama KPU. Bukankah Prof sendiri yang menyebutkan perlu pembatasan ruang berdasarkan objek hukum apa yang sedang mau diselesaikan? Oleh karena itu sudah terang ini perkaranya. Untuk Partai Prima kita sudah punya pengalaman. PBB dan PKPI dulu juga masuk belakangan. Kita hari ini punya pengalaman, Partai Umat juga masuk belakangan. Tetapi sama sekali hak Partai Prima ini tidak boleh mengganggu hak ratusan juta warga negara Indonesia untuk memilih 5 tahun sekali. Baik. Ya, saya harus bertahan. Ini kita ditonton se-Indonesia ini. Saya bertahan juga, Prof. Tapi pakai Perma. Prof bertahan karena apa? Saya bertahan karena tidak bisa dihalangi keadilan oleh seorang, oleh lembaga manapun. Apakah peradilan lain bukan untuk mencari keadilan? Sama. Tapi kan ada putusannya. Ya ada peraturannya. Nah, ini bukti hakim memutus itu. Jadi tolong jangan berpandai-pandai sendiri. Ya. Saya bukan berpandai sendiri. Saya sebut undang-undang, konstitusi, Perma. Prof menyebut apa? Saya menyebut keadilan di atas itu semua. Keadilan. Kalau Prof tidak menyebutkan peraturan, berarti Prof mengabaikan semangat Peraturan apa? dibentuk. Ya saya sudah sebut peraturan, tidak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang Anda bilang Berarti Prof di atas hukum, di atas peraturan. Oh, jangan begitu. Ya tidak menjemput normanya, tidak menyebut aturannya, cuman asumsi-asumsi saja. Peraturannya jelas ada. Kalau Saya begitu katakan Prof tadi. subjektif dan berasumsi saja. Oh, tidak. Jangan karena mengadili Partai Prima kita tidak Emang menyampaikan Anda apa keadilan. Perma itu apa sih? Saya mau tanya. Peraturan, Saya regeling. tahu. Dari mana itu? Harus dipatuhi. Prof belajar dari Undang-Undang 12 2011. Saya mengajar, Perma. Saya mengajar. Maka itu Anda salah. Siapa salah? Karena Undang-Undang 12 harus peraturan. Ya, Aturan perundang-undangan. saya nggak minta gantian. Kalau tidak ada aturan yang mengatur. Perma nomor 2 itu kan peraturan mengatur. Kalau perma itu memang solid, dia diundang-undangkan. Buat undang-undang dia. Baik, cukup saya kira. Boleh sedikit aja. Anda mau bantah? Ya sedikit. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak Nanti apa-apa. nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Enggak, jangan panjang karena ini kita udah Ya, sudah mau udah berakhir. habis. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama Pak Karni soal kata-kata pengkhianat, dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat, itu dia. Ya saya kira Karena kan hal dipancing itu Gus nggak Coy usah kita tadi. perdebatkan lagi. Alasannya tentu kan ada. Itu dari sudut pandang kami nih, sama seperti tadi teman-teman PKB mengatakan soal pengubahan nama itu tentu dari 2 sudut pandang itu. Alasan kami begitu, karena ini kan kaitannya hubungan antara kami dengan Anies Baswedan. Itu. Jadi kalau Aniesnya hadir di sini atau juru bicara Aniesnya pas. Jadi dia aja nggak hadir. oke, itu makanya.
Makanya udah cukup. Karena dia sudah menjawab juga di publik, saya ingin meluruskan itu. Jadi ketika Mas Anies dideklarasikan oleh Nasdem di bulan Oktober menjadi calon presiden, ya, itu sesungguhnya PT 20%-nya belum terpenuhi karena ketika itu masih sendiri. Itu. Di bulan Januari, Mas Anies kemudian datang ke tempat kita komunikasi dengan Mas AHY. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi kita mendengarkan perdebatan yang lumayan sengit. Ada Pak Gayus Lumbun, ya, ada Bung Ferry Amsari, dan ada beberapa narasumber lainnya yang tadi kita sudah mendengarkan bersama, ya, dialog, diskusi, debat yang sengit. Ini masalah undang-undang yang juga tadi sudah disebutkan, gitu ya. Nah, tetapi memang kalau kita melihat berbagai aturan-aturan yang menurut saya banyak sekali di Indonesia, gitu ya. Bahkan menurut saya sudah terlalu banyak, gitu ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia atau peraturan-peraturan itu. Tapi saya rasa memang ya apa yang disampaikan oleh keduanya ya masuk akal juga, tergantung bagaimana kita mengambil sikap dalam menilai apa yang disampaikan. Ya, kalau menurut teman-teman apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus Lumbun masuk akal, ya itu menjadi penilaian Anda sendiri, gitu ya. Dan kalau teman-teman menganggap Bung Ferry Amsari apa yang disampaikan itu benar, ya itu teman-teman yang menilainya. Dan saya tidak akan memberikan penilaian tersendiri di sini karena kita saling mendengarkan, gitu ya. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga saya rasa teman-teman punya hak untuk menilai. Nah, nanti penilaian Anda silakan boleh disampaikan saja di komentar pada video ini. Nah, tapi saya akan coba masuk pada komentar teman-teman kita, ya, masyarakat Indonesia tentu memberikan penilaian karena mereka mendengarkan, gitu ya, serta memahami apa yang telah disampaikan, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran, muncul penilaian-penilaian terkait apa yang telah mereka dengarkan pada cuplikan video sebelumnya. Dan saya berharap Anda juga mampu dan dapat melakukan hal yang sama di video ini. Nah, saya akan coba baca dan sekaligus kita akan ulas bersama, dan bila mana ada hal-hal yang perlu diluruskan, saya akan luruskan di sini, gitu ya. Oke, dari Ahmad Dhani, sejarah kelam bangsa Indonesia dengan mau paksa punya pemimpin yang tidak jelas. Wong yang bersangkutan bersyukur kalau ndak jadi wapres. Mudah-mudahan Fufu Fafa tidak dilantik. Ini Fufu Papa, oh ya, ini kan diduga kuat milik Gibran, gitu ya. Tapi di sini mudah-mudahan tidak dilantik. Bahwa berarti video ini artinya kurang lebih 5 bulan ya, 5 atau 6 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, ya. Karena saya baca di sini mudah-mudahan Fufu Fafa tidak dilantik. Ini harapan beliau nih. Tapi nyatanya, realitanya dan fakta kebenarannya Gibran dilantik, ya. Kenapa dibilang Fufu Fafa? Karena memang kan teman-teman juga tahu ya bahwa akun Kaskus Fufu Fafa yang beredar itu diduga sangat kuat adalah milik Gibran, wakil presiden Republik Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau orang penting terjerat hukum pasti akan banyak pembela dan akhirnya bebas dari hukum. Gak bakal pelantikan Gibran dibatalkan. Oh, ini benar, gak bakal dibatalkan karena ya udah dilantik juga sampai sekarang, gitu ya. Hukum yang ditulis di Indonesia bagaikan air keruh dan diobok-obok. Apakah Indonesia dikatakan negara hukum?
Tapi teman-teman, kalau kita jauhlah dari konteks ini dulu gitu ya. Kita tidak membahas konteks ini dulu. Kalau kita berbicara mengenai hukum, ini banyak sekali saya mendengarkan berbagai penilaian atau pendapat dari teman-teman yang sering saya baca-baca juga komentar-komentarnya. Banyak mengatakan hukum di Indonesia itu bagaikan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Artinya adalah ketika kita misalnya pejabat, kalangan elit ya, atau orang-orang berada ya, orang punya gitulah, orang kaya gitulah yang punya banyak uang, itu cenderung hukum itu ke sana dia tumpul. Tapi kalau coba masyarakat biasa, warga negara yang biasa-biasa saja, itu lebih cenderung tajam juga hukumnya gitu. Jadi nggak heran kalau banyak mungkin yang beranggapan hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Mungkin seperti itu ya maksudnya dari ibarat kata tersebut ya. Ya seperti yang saya deskripsikan tadi, ya mungkin kalau di kalangan pejabat, elit-elit dan orang-orang kaya, ya hukumnya ya gitu tadi, tumpul gitu ya. Yang tajam ya ke bawah, kayak kita inilah warga negara biasa gitu ya. Kalau saya mendeskripsikan apa maksud daripada hukum tumpul ke atas tajam ke bawah ya. Dan saya rasa kita juga tahulah ya, mungkin teman-teman juga punya pemikiran yang sama. Ya nanti boleh silakan kita diskusikan lagi. Ya kalau saya salah ya saya minta maaf ya, dan silakan dikoreksi untuk memperbaiki ke depannya gitu ya. Bodohnya dari dulu sejak di DPR, bikin malu aja nggak ngerti hukum. Prof apa ini? Prof diajar sama mahasiswanya. Fufu Fafa itu anak gak punya adab, ngoceh asal nggak layak jadi pemimpin, ganti. Kita tunggu aja tanggal 20 nanti mana yang terjadi, Mas Gibran dilantik atau tidak. Karena untuk saat ini nggak ada untungnya debat, karena Allah Maha mengetahui mana yang ikhlas dan yang tidak. Kalau dia kalah pasti nggak ribut. Ini karena dia menang jadi kepanasan dan pusing. Memang lucu pengacara PD Perjuangan Gayus kalah pilpres lalu mengajukan sengketa pilpres di MK, kalah lagi di MK, sedangkan anak SD pun juga tahu bahwa keputusan MK final dan mengikat. Sedangkan PT UN itu berlaku sebelum pilpres. Kenapa memang PDIP tidak melapor dulu ke PT UN? Inilah kalah mutlak, hak dapat 16%. Lalu lapor PT UN. Sudah terlambat ya. Hanya memperlihatkan sakit hatinya kalah pilpres. Jokowi cerdas, Gibran pasti wapres, pintar-pintarnya lah Pak Jokowi. Memang yang sering direbutkan ya masalah itu tadi ya teman-teman ya. Apa sih saya ingin sebutkan ya. Yang mempersoalkan ini teman-teman, apa putusan 90 itu ya. Ambang batas itu gitu ya, usia yang diubah lah dan yang lain-lain, itu kan yang menjadi persoalan terus menerus. Kalau kepada Pak Prabowo-nya sih sejauh ini ya nggak terlalu banyak juga yang mengkritik gitu ya. Sejak dulu juga nggak terlalu lah. Walaupun seperti banyak problem pencalonan Gibran dan menjelang pemilu dan seterusnya, tapi lebih ke mengarah kritik pedas itu tertuju pada Pak Jokowi dan juga Gibran, apalagi orang-orang PD Perjuangan gitu ya, setelah Pak Jokowi berkhianat gitu. Lalu kemudian kita tak usah sebut nama Gibran wakil presiden, hanya satu nama, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Namun jangan biarkan Gibran makan gaji buta. Buktikan kalau dia bisa. Nah ini dia nih, harus dibuktikan ya. Turunkan Gibran Prabowo Jokowi suap quick count 3 negara asing Singapura,
China, Prancis 12 triliun, dan proses hukum Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Ketua Hakim MK Soehartoyo, dan serta Rasman Nasution. Ini KPU RI ini Hasyim Asyari kalau nggak salah udah dipecat kali ya. Ini kan ada kasus kemarin nih masalah wanita kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi kalau perihal menyuap quick count 3 negara asing saya nggak tahu ya seperti apa ya. Orang-orang ini tak paham antara mana kebijakan negara, mana kebijakan pemerintah. Baiklah deh. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi silahkan sampaikan komentar Anda di video ini, dan jangan lupa like juga, komen, dan share video ini, dan tinggalkan jejak Anda di video ini seperti komentar ya dan lain-lainnya lah. Nah, tetapi saya mengutamakan si komentar karena komentar Anda lebih penting juga dibandingkan subscribe atau apalah itu gitu ya. Karena kita di sini ingin mengetahui bagaimana penilaian pemikiran-pemikiran baru dari teman-teman, tentu masyarakat Indonesia yang melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi mengenai seputar perpolitikan yang terjadi pada bangsa dan negara ini. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.